Ready? Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya di podcast kampus dan di samping saya sudah ada seorang wanita cantik. Nanti kita akan berkenalan dengan dia dan kita akan tanya-tanya. Dan dia adalah salah satu mahasiswi saya. Di mata kuliah ini ya, teologi moral ya. Kalian menyingkatnya ini ya, Temor ya? Telmor. Temor ya. Oke, sebelum kita kenal lebih dalam, ini sudah ada back sound-nya di samping kita sudah ada. Di samping kita ada yang mau yang mau tugas untuk bisa entah hari Minggu di mana, dan di belakang kita ada paduan suara. Oke, sebelum kita kenal lebih dalam, intro dulu. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Maria Evata atau biasanya dipanggil Eva dari PBI Angkatan Besi. PBI dari kampus Sanata Dharma. Nah, kan mereka memang selalu menghilangkan universitasnya. Jadi universitas mereka suka lupa di-mention, Pak. Jadi semacam paguyuban jadinya. Kalau mereka di sini biasanya cuma ngomongin tentang Sanata Dharma doang. Iya. Ada yang cuma sadar ya ngomongnya, cuma sadar. Iya, sadar. USD. PBI itu apa sih? Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Gimana dengan ini podcast kalian? Aman, Pak. Oh, nanti lanjut lagi di bulan Juli kemarin. Ini Agustus. Ya, habis bulan depan udah lanjut lagi. Cuman vakum karena libur aja? Iya, karena libur semester. Itu kalian tag sendiri atau tag sendiri, kalian yang edit sendiri ya sama siswa atau? Oh sudah dibagi ya? Oke, ini sudah dua-duanya sudah bunyi. Yang belakang sama yang di samping sudah bunyi dua-duanya. Semoga bisa kedengaran ya, tapi kedengaran sih nanti tinggal kita lihat. Nanti noise paling turun. Oh, jadi itu memang udah dibagi dari PBI ya untuk siapa aja yang nanti ngisi di situ, yang ngedit siapa? Kalau dari PBI kan ada HMPS-nya sendiri, ada proses. Nah, di proses ini ada divisinya sendiri, art and design. Nah, art and design ini kerjasama dengan divisi research and development. Dari research and development nanti ngembangin topik, terus inviting orangnya untuk jadi narasumber, terus nanti kita juga dari proses. Biasanya dari research and development nawarin ke HMPS-nya kayak siapa nih nanti yang mau jadi host gitu, atau nanti langsung ditunjuk orangnya gitu buat jadi host di podcast gitu. Nanti yang edit itu dari art and design, terus baru dipublish oleh PRSS atau public relation. Jadi dari mas cukup rumit ya dibandingkan ini take langsung jadi. Nanti saya merangkap semuanya, jadi host ya, jadi editor ya, jadi transkrip, jadi writernya ya, keren banget kok. Jadi humasnya ya. Sorry, ini memang keluar dari transkrip ya, memang saya memang buatin transkrip. Berarti sekarang libur itu ngapain aja ngisi liburannya? Ngisi liburan kemarin habis pulang ke Bekasi. Oh, rumahnya di Bekasi? Iya, rumah saya di Bekasi. Jadi Bekasinya bentar, wait. Bekasi mana? Bekasi Barat. Iya, Bekasi Barat. Ada rumah 2 sih. Bekasi Utara sama Bekasi Barat. Oh, saya di Tambun. Jauh, Pak. Jauh sekali, Pak. Jauh bener. Iya, agak ujung. Ya, biasa. Di Bekasi cuma spend time sama keluarga, terus sempat ketemu teman, jalan-jalan, terus catching up lagi sama teman-teman lama, itu aja sih. Berarti di sini yang ngekos? Iya, ngekos. Oh, sebentar. Ini ada yang ketinggalan. Harusnya itu saya tanyakan di awal, tapi memang itu penyakit saya. Jadi saya tidak menyukai yang struktur, anti struktur. Instagramnya apa ya? Bisa dikasih tahu, kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Boleh. @Maria Evata. Belakangnya A-nya 2. Di sini nanti saya masukin di sini. Oke. Nanti di link juga nanti saya kasih
kasih linknya. Oke, kita kembali ke perkuliahan. Jadi memang podcastnya memang selalu ngomong tentang hal-hal yang berkaitan dengan kampus, entah itu yang jual makan, entah itu yang fotokopi. Sudah saya list untuk siapa aja yang nanti mau diajak podcast. Ini sorry ya, tonton ini benar-benar butuh konsentrasi karena ini kiri kanan kami memang sungguh ini. Terlalu banyak entertainment. Terlalu banyak entertainment. Ada yang butuh latihan. Iya. Oke. Dirimu angkatan 2019. 2021. Sorry 2021. Saya malah ingat ada teman kosku mah 2019. 2021. Itu tadi sudah PBI ya. Kalian belajar apa aja sih? Di PBI udah pasti tentang pendidikan. Kalau di semester 4 kemarin udah fokus banget tentang pendidikan, merancang gimana dari awal tuh, dari apa sih namanya? Kayak Buat kelasnya. Iya, buat kelas apa namanya? RPP segala gitu-gitu. macam. Oh, kalian buat silabus. begitu ya? Iya, karena dari pendidikan. Terus kalau semester 5 ini udah mulai masuk ke play performance, terus kita mulai micro teaching, mulai prakteknya mulai banyak. Play perform itu ngapain? Nah, play performance itu nanti kayak dari PBI kita menampilkan drama. Biasanya drama musikal sih, tahun lalu kemarin drama musikal. Oh, itu tergantung dari kesepakatan, tapi bukan wajib untuk kayak harus drama musikal gitu. Iya, tapi dari tahun ke tahun yang saya lihat gitu sih. Selalu drama Iya, musikal. biasanya. Kita akan ganti jadi jatilan. Apa tuh? Pendidikan jatilan. Jatilan apa tuh, Pak? Jatilan itu yang itu loh, yang mereka biasa nari-nari terus makan beling, Oh. yang dari tarian Jawa. Tapi sekarang udah nggak boleh makan beling, palingan apa ya, makan bunga-bungaan gitu. Baru tahu. Atau makan rokok gitu. Namanya jatilan itu. Oke. Berarti sekarang semester 5 ya? Semester 5, masuk semester 5. Oh, kalian buat RPP itu aku ingat. Jadi ingat. Ipi pernah nanyain tentang RPP. Mau ngeliatin kalau di yang selama ini di lapangan gimana. Kan yang kalau yang kalian pelajari itu kan benar-benar ideal banget. Iya. Jadi harus udah punya pakemnya. Nah, kalau kami itu sudah ada perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kemampuan ininya di lapangan seperti apa, anak-anak seperti apa dan lain sebagainya. Jadi tidak benar itu karena nggak punya waktu buat ngurusin administratifnya. Iya. Waktunya nggak cukup. Karena masih di kelas juga sih, Pak. Iya, masih di kelas juga. Tapi menariknya karena kalian belajar yang idealnya, jadi kalian sudah punya bekal untuk ketika turun ke lapangan, kalian bisa improv. Nah, dibandingkan kami yang memang otodidak, yang belajar dari YouTube, dari internet dan lain sebagainya, yang ini pakemnya seperti apa sebetulnya, karena itu kan sudah adaptasi dari beberapa guru dan lain sebagainya yang menyesuaikan. Nah, kalau kalian kan sudah punya pakemnya. Dan untungnya di semester sebelumnya tuh udah ada PLPLS, jadi kita udah ada pengenalan lingkungan sekolah, kita udah ada observasi ke sekolah langsung. Terus nanti di semester 6 kalau nggak salah ada PLPPP yang mengajar. Jadi dari PPP, modul, silabus segala macem kita bikin sendiri, bikin. Terus nanti kita ngajar juga di PLPPP itu. Oke, teman-teman, ini karena memorinya penuh, jadi kami mulai dari kita mulai lagi, entah dari mana, kita mulai aja. Kayak singkat saya tadi kita sampai di ini ya, ke RPP ya? Ya, bisa. Jadi proses pembuatan RPP sebetulnya itu asik sih sebetulnya kalau kita udah tahu konsepnya. Iya. Itu mata kuliah sendiri? Ada namanya LPDA, Learning Program Design Assessment. Yes, jadi itu modal besar sih untuk kalau misalkan terjun jadi pendidik itu kalau untuk dedikasi. Pertanyaannya, kenapa milihnya Sanata Dharma? Saya pilih Sanata Dharma karena pertama waktu itu ceritanya tuh kan ngobrol nih sama temen, iya mau kuliah di mana ya gitu, karena udah mulai masuk mandiri PTN itu kan. Teman-teman tuh cerita, ini mau masuk Sanata Dharma gitu.
Habis itu mulai tuh stalking Sanata Dharma. Tertarik sama bahasa Inggris. Awalnya sastra Inggris sama psikologi. Terus habis itu kuotanya penuh. Pilihannya? Iya, karena saya udah di gelombang akhir banget. Oh iya. Ya, jadinya masuk pendidikan bahasa Inggris. Dan kemarin tuh lihat-lihat di internet pendidikan bahasa Inggrisnya Sanata Dharma tuh unggul banget di Indonesia. Jadinya ambil di sini deh, karena direkomendasikan oleh keluarga juga di Yogyakarta. Dia memang bahasa Inggris sama pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggrisnya memang bagus ya untuk Indonesia memang bagus ya, salah satu yang unggul juga. Lalu berarti dengan demikian terjawab juga ya kenapa milihnya PBI ya? Iya. Karena suka bahasa juga, suka bahasa Inggris kan, jadi pilih PBI. Dulu SMA-nya di mana? SMA-nya negeri di Bekasi. Oh, oke. Saya kira apa namanya? Sekolah yang terkenal di Bekasi itu apa? Yang punya gedungnya warna biru, saya lupa namanya. Dulu saya Tarakanita. Bukan. Penabur. Bukan. Aduh, dia banyak gedung sekolah Kristen yang warna biru lagi. Strada. Saya alumni situ juga. SMP-nya. SD, TK SD. Oh, TK SD-nya. Oh, saya dulu mau lamar hampir ngajar di Bekasi, udah dipanggil untuk di sana tapi saya mengurungkan niat. Masih jatuh cinta dengan Bandung, jadinya di Bandung aja. Saya ngajar di Bandung. Bandung mana? Berapa 500 meter lah dari Gedung Sate. Oh. Santa Ursula. Oh iya. Saya ngajar di SD Santa Ursula. Oke, kita kembali ke Eva dulu. Oke, jadi memilih untuk masuk ke Sanata Dharma karena tidak ada pilihan lain selain dua. Oh, berarti dirimu memilih ya? Psikologi sama sastra. Terus habis itu penuh. Ya udah. Pilihan ketiga ya? Iya. Karena kalau di sini ada pilihan-pilihan gitu ya? Iya. Kalau kejadian-kejadian atau kisah-kisah menarik selama kuliah apa aja? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Salah satu aja deh. Biar nggak terlalu lama. Ini ya videonya. Oh iya benar. Dulu waktu awal semester 3 kalau nggak salah. Itu ada nama matkulnya Introduction to Linguistics. Udah takut banget tuh sama linguistik karena kan linguistik tuh banyak lapisan-lapisannya gitu kan yang harus dibahas. Itu udah takut banget. Taunya sekarang malah jatuh cinta sama linguistik. Yang biasanya yang ditakutin biasanya malah jadi biasanya jadi tantangan tersendiri terus. Setelah masuk terus jadi jadi minat itu, jadi jatuh cinta. Kalau kalian belajar linguistiknya, kalau kami belajar semiotikanya. Kalau kami di sini belajarnya semiotikanya, jadi tidak masuk ke praktisnya tapi lebih masuk ke arah semiotikanya. Kita arahnya ke sana. Jadi berarti ini lulus jadi pengajar atau mau ngambil magister? Kayaknya mau ambil S2 tapi nggak di pendidikan. Di? Ada kemungkinan di psikologi sih. Karena ada ketertarikan di bidang marketing gitu-gitu. Jadi ke human interest gitu-gitu. Oh iya. Bahasa Inggrisnya sebagai dasarnya. Lalu untuk praktisnya nanti pakai psikologinya. Iya. Oh, oke. Menarik. Copywriting. Iya. Iya, arahnya kalau ke sana memang iya. Kalau ada yang memang bahasa Inggrisnya untuk basic untuk jadi tour guide ya kan bisa juga kan. Karena keberanian juga kan udah setidaknya udah punya dasarnya. Berarti ini selesai semester berapa nih? 8 atau baru selesai semester 4, Pak. Cepet banget. Tapi kalau udah kuliah ini mah nggak kerasa, pasti asik soalnya. Iya, betul, tidak kerasa karena setiap hari nongkrong. Sama teman-teman. Iya. Jadi nggak kerasa kalau tiba-tiba udah
mau skripsi. Iya. Semester 5. Ini biasanya muluk-muluk sebetulnya ini. Kalau ditanyain muluk-muluk. Selesai nih ya. Mengandaikan selesai ya. Selesai semester 8. Itu mau apa namanya? Selain jadi jadi kerja di Kalau nggak muluk-muluk, mau ngapain ya? kan mau selesai S2 nih. Kan mau rencananya. Berapa persen kira-kira itu? 75% lah. 75%. Iya. Ya kalau mau kerja dulu ya boleh aja sih, cuman biasanya kalau resikonya udah kerja udah punya duit sendiri tuh Udah nyaman. udah malas balik lagi ke Iya. kampus untuk buka buku lagi kayak saya gini. Jadi awal-awal tuh jadi malas buat kuliah lagi, tapi harus ada tuntutan juga sih. Oke. Dirimu berarti ngekos. Ngekos. Di daerah mana? Di Pringulung, Pak. Oh, Pringulung. Ya. Oke, jalannya nggak usah dikasih tahu, nanti kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Takut. Biaya hidup sebulan tuh berapa kira-kira? 1,5 sih. Itu udah makan, nongkrong. Terus, Di luar kos? Iya, udah di luar kos itu. 1,5 ya? 1,5. Ya oke sih untuk anak cewek mah. Bukan persoalan cewek sama cowok sih, tapi mereka punya kebutuhan yang lebih. Dan kalau kita cowok-cowok kan kadang nggak tahu diri ya, jadi kadang bisa ikut teman dulu. Ada yang minjem belum balikin uangnya. Waduh, balikin guys kalau minjam. Susah banget buat mengembalikan gitu. 1,5 ya? 1,5. Itu bisa naik atau bisa turun? Bisa naik kalau lagi boros, Pak. Apalagi kalau udah kerja kemarin tuh kan dapat gaji. Terus habis itu teman-temannya boros. Saya sempat jadi pengawas ujian TOEFL. Oh. Iya. Iya. Ya lumayan sih. Gimana, udah merasakan punya uang sendiri? Udah sempet kemarin. Sekarang mah sudah raib semuanya. Rasanya gimana kemarin pas dapat uang sendiri tuh? Ya senang, jadinya bisa transfer ke keluarga juga kan. Widih. Iya, bisa jajanin adik-adik juga di rumah. Sudah. Bisa Evan. Oh ya, sebentar. Tadi dirimu belum menceritakan ini ya, belum selesai ya, tentang kejadian unik tadi, yang dari RPP tadi terus putus ya? Oh, itu sebenarnya intinya masuk RPP, modul, silabus segala macam itu. Saya tuh orangnya bukan yang terstruktur banget gitu loh. Jadi kita ada temennya. Kemarin tuh pas ngerancang itu tuh jadinya kayak, aduh Tuhan tolong. Minta tolong banget sama Tuhan, lulusin dong Tuhan gitu. Puji Tuhan lulus sih Pak. Dapat apa? B sih. Oh B, ya lumayan. Apa? Average lah. Masih oke kok. Masih oke. Masih oke B. Karena itu susah memang butuh nggak semua orang bisa mengikuti itu ya, karena harus butuh waktu untuk ngulik itu ya. Jam terbang juga. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kalian itu lagi-lagi kalian mesti punya itu, karena kalian kan dari pendidikan ya, terlepas nanti dirimu nanti akan masuk ke psikologi ya. Ini udah bubar ya? Gimana sih? Masih ngumpul. Masih disatukan lagi ya. Kalau ngomong-ngomong pendidikan, saya udah pernah jadi tutor juga sebenarnya. Tutor apa? Ngajar itu pronunciation di PBI. Oh. Iya. Jadi asdos? Ya mirip asdos sih. Oh. Wah. Luar biasa ya. Ngajar. Kalau itu berapa semester?
1 semester doang kebetulan. Tapi lumayan loh 6 bulan. Maksudnya Iya. tapi 6 bulan rutin atau cuman beberapa kali doang? Rutin. Rutin. Setiap Oh. minggu ada. Lumayan ya. Berarti udah jadi dosen kecil-kecilan ya. Kalau dirimu udah ya, apalagi kalau untuk S2 ya udah punya exposure yang gede ya Mm-mm. untuk jadi tutor, apalagi pronunciation ya. Itu memang susah. Susah itu belajar bumet itu. Belajarnya butuh waktu ya. Oke, berarti dirimu kuliah di sini menyenangkan gak sih? Senang banget. Sama dosennya, sama teman-temannya, sama lingkungannya. Masuk gitu di saya gitu. Kayak teman-temannya juga bukan yang kayak kalau zaman sekarang tuh ngomongnya toksik gitu. Oh ya. Kayak sehat-sehat aja sih. Jadi kayak bukan yang ngomongin di belakang. Terus habis itu saya sih selama ini dapatnya teman-teman yang di kelas tuh lebih konstruktif gitu. Kayak kalau misalkan saya nih jadi ketua kelompok, nanti tetap dikritik sama teman gitu loh kalau misalkan ada salah. Terus sama dosen-dosennya juga sangat caring. Itu Oh, juga jujur pas masuk sini ekspektasinya karena masuk kuliah bakal cuek-cuek aja, mandiri-mandiri aja gitu. Taunya dosennya tuh peduli banget sama mahasiswanya. Oke. Di follow up terus gitu-gitu. Apalagi di Sanata Dharma kan kalau waktu awal masuk ada FCH. Tuh, jadi makin dekat sama dosennya, lebih enak lah curhat-curhat gitu. Ini bukan karena di depan dosen ya, enggak ya? Betul, tidak dibayar teman-teman, tidak dibayar Sanata Dharma. Terus sama lingkungannya menurut saya enak, karena banyak pohon-pohon, bukan yang gersang gitu aja. Sama fasilitasnya juga sih. Ya, karena banyak pohon di sini karena ini, kalau tidak kita kesulitan air ya karena lasan itu. Di sini kenapa pohon-pohon ini nggak ditebang karena air bawah tanahnya memang dari pohon-pohon ini. Oke, sisa satu kornya. Kor Oh, sisa ini doang. satu. Ini ngulung ya. Ya lumayan sih, lumayan dari sini. Berarti ke sini pakai motor atau diantarin? Tadi dianterin sih. Oke. Dan kaget dengan di sana tadi. Oke. Terus kayak ini pertanyaan terakhir. Ini jawab cepat aja. Salah satu buku bacaan favorit. Lupa judulnya. Apa sih? Everyone is a Genius atau apa gitu? Bukunya siapa? Lupa penulisnya Pak. Tapi itu bukunya tentang psikologi. Jadi kayak membahas ADHD, anxiety, depression, terus emang dirimu punya ketertarikan ke ya psikologi ya, bacaan-bacaannya? Ya karena dia minat awalnya juga memang minat pilihannya awalnya. di psikologi juga sih, jadi Iya. tidak bisa dipungkiri ya. Jadi gitu deh. Jadi bahasa Inggrisnya cuma permukaan aja, tapi rohnya ada di psikologi ya. Kenapa dirimu begitu tertariknya dengan psikologi ya? Apa ya? Menurut saya human behavior sama human brains itu kan sangat kompleks. Jadi kalau makin dipelajarin tuh makin kayak gitu. Karena itu tidak lazim untuk orang mempelajari itu ya. Oke. Terus ada lagi nggak selain itu? Oh ya, sama ujung-ujungnya karena ke bahasa Inggris. Pandangan saya tuh ke bahasa tuh kayak bahasa adalah jendela menuju ilmu gitu. Jadi kalau misalkan saya udah paham bahasa Inggris, ke bahasa-bahasa lain makin gampang. Terus kalau saya mau ngulik teori-teori gitu-gitu, jadi lebih gampang nyarinya. Iya, betul. Saya setuju. Tadi baru mau ngomong itu bahwa kalau bahasa Inggrisnya kuat, itu memang teori-teori yang rumit itu sebetulnya bisa diselami, bisa dijelajahi karena tulisan-tulisan riset-riset yang atau teori-teori yang big teori gitu biasanya bahasa Inggris, banyak bahasa Inggris, apalagi psikologi yang
psikologi filsafat dan teologi yang rumit itu biasanya lebih bagus itu memang bahasa Inggris sih, lebih banyak tulisnya memang bahasa Inggris. Makanya kalian bersyukur lah bisa Iya. ini, bisa jadikan bahasa Inggris untuk ini, untuk jadi pisau untuk membedah ini, membedah teks-teks ya. Iya ya, benar juga ya. Menarik. Oke, kayaknya sebentar, saya cek dulu pertanyaan. Saya biasanya lupa ya. Itu penyakit terstruktur ya. Tidak terstruktur. Iya, penyakit tidak terstruktur. Oh, ini 1, 2, 3. Satu lagi. Yang terakhir. Satu lagi. Ini pendapat pribadi ya. Yang setuju silahkan, yang tidak setuju yang setuju silahkan komen, yang tidak setuju juga boleh di komen. Setelah dirimu masuk dari SMA ke perkuliahan, itu apa yang membuat dirimu bisa meyakinkan orang-orang di luar bahwa kuliah itu menyenangkan dan kalau semua orang punya kesempatan untuk kuliah, maka kuliahlah. Nanggap nggak? Ya, nangkap. Oke. Gini, dari awal udah takut banget masuk kuliah karena katanya harus mandiri segala macam gitu. Tapi dari awal kan saya suka belajar orangnya, jadi kayak oke, bisa. Terus makin kuliah makin suka karena ya satu emang udah suka sama lingkungannya juga sih, surroundingsnya, teman-temannya. Makin ngerasa harus kuliah tuh karena kerasa bedanya gitu. Kalau kuliah skill set orang kuliah tuh beda, sama mindsetnya juga beda gitu loh Pak. Kayak kita dibebasin tapi masih di ya masih ada pagernya gitu loh. Terus mindsetnya dikembangin lagi karena kita juga benar-benar nggak kayak di sekolah gitu. Kayak kalau di sekolah kan kayak dikurung gitu kan, dilatih dikurung. Kalau kuliah tuh nggak, kayak masih dibebasin gitu loh. Jadi kita bisa explore diri kita sendiri gitu. Jadi skill setnya beda karena kita berkembang. Kayak kalau secara teoritikal kayak teorinya Romo Mangunwijaya. Dia bilang kita tuh harus mandiri, kayak berkembang sendiri gitu loh. Kalau kuliah tuh dipancing buat itu sih saya ngelihatnya. Apalagi ikut organisasi-organisasi, komunitas di sini gitu. Kayaknya podcast paling berbobot deh kayaknya sisi ini kayaknya. ini kayak yang paling berbobot, kita bicaranya udah lumayan kompleks ya. Tidak hanya praktis tapi lumayan kompleks. Kalau saya menanggapin yang tadi dirimu bilang dari Romo Mangun tadi, kayaknya semester kemarin itu memang kami mempelajari tentang konsep pendidikan. Salah satunya itu memang kita memasukkan konsep pendidikan dari Romo Mangun. Ini kelihatan cerah banget, nanti aku harus ngedit karena ini cerah banget, kita udah kayak ini penampakan di Gunung Tabor ini 2 minggu lalu, misa 2 minggu lalu. Oke. Jadi kita membicarakan tentang konsep pendidikan yang bukan ideal, tapi cuman kayak ada beberapa konsep pendidikan yang kayaknya bisa kita pakai, atau misalnya kita bisa lihat dari pendidikan yang sekarang yang terjadi. Kita pakai, ada yang sama dengan mirip dengan Romo Mangun tapi cuma namanya aja yang berbeda sih. Itu asik membaca itu. Jadi kita bisa lihat kayaknya pendidikan di kita itu masih di level mana? Masih banyak yang dituan sih berarti Pak. Kalau saya ngelihatnya ya. Jadi kita itu masih kebanyakan masih di universitas. Oke, jadi itu ini kayaknya podcastnya agak berat ya, karena dia emang udah ngomongin yang cukup berbobot, maka saya juga ini jadi ke bawah untuk ngomongin yang berbobot. Tapi nanti saya kasih bukunya. Oke, kayaknya supaya
semangat terus Kantus Kita Firmus. kita ikut. Kantus Firmus. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Karena Kantus Firmus sudah selesai, jadi kami juga mau menyelesaikan supaya tidak ada background. Iya. tidak ada background. Kayaknya nanti kalau ada part 2-nya, kayaknya nanti karena ada banyak hal yang kayak mau saya gali. Nanti kita mungkin ada part 2-nya. Setelah periode ini selesai ya, karena ini sudah ada list untuk tayangnya. Tapi saya lupa ya. Nanti saya kabarin dirimu nanti tayangnya kapan ya, Oke, supaya tidak sia-sia ini apa namanya. Supaya dia maksudnya ini kok nggak tayang ya, nanti saya kasih waktu list. Oke, baik teman-teman yang sudah sudah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dadah semuanya.